Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi info update seputar P3K Guru. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Nah, di sini ada informasi terbaru rekan-rekan ya, di mana 1781 calon P3K 2022 mengundurkan diri saat penetapan NIP atau NIP 3K. Nah, di sini dikatakan sikap BKN tegas katanya. Nah, informasinya itu Selasa 13 Juni rekan-rekan ya. Oke, kita baca bersama-sama. Sebanyak 1781 calon P3K mengundurkan diri. Pengunduran diri tersebut bertepatan saat proses penetapan NIP P3K 2022. Menurut pelaksana tugas atau PLT Karohumas Badan Kepegawaian Negara, yaitu Bapak Iswinarto Setiaji, jumlah 1781 itu per 12 Juni dan bisa bertambah lagi. Nah, ini data atau jumlah yang dihitung pas di tanggal 12 Juni atau hari Senin kemarin rekan-rekan ya, yang mana total yang mengundurkan diri sudah 1781. Per 12 Juni peserta yang mengundurkan diri 1781 orang. Calon peserta yang mengundurkan diri tersebut lanjutnya tersebar di P3K Guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Namun yang paling banyak mengundurkan diri adalah guru. Nah, ini rekan-rekannya. Nah, jadi 1700 lebih tersebut atau 1000 lebih tersebut itu dari tiga rekrutmen ya. Yaitu ada tenaga guru, kesehatan dan teknis. Iswinarto mengungkapkan sejumlah alasan diajukan calon P3K yang mengundurkan diri. Nah, ada katanya sejumlah alasan. BKN mencatat ada dua alasan paling banyak diungkapkan peserta yang sudah diterima menjadi P3K 2022. Pertama, tidak mau ditempatkan di daerah terpencil. Kedua, tidak mau ditempatkan di tempat yang bukan formasinya pasca optimalisasi. Nah, jadi itu rekan-rekannya, jadi dua alasan tersebut yaitu tidak ingin di tempat terpencil dan tidak mau ditempatkan yang bukan formasinya setelah optimalisasi. Sebenarnya banyak alasannya, hanya paling menonjol soal penempatan daerahnya jauh dari tempat tinggal calon P3K. Sikap peserta ini sangat disayangkan BKN. Para peserta ini sudah menghilangkan kesempatan orang lain yang benar-benar ingin mengabdi. Sebenarnya banyak juga yang rela ditempatkan di daerah terpencil daripada enggak jelas statusnya. Sayangnya yang sudah lulus malah pilih mundur. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA BKN yaitu Pak Harmen menegaskan para peserta yang mengundurkan diri menjadi catatan bagi pemerintah. Nah, ini hati-hati rekan-rekan ya. Jadi buat rekan-rekan yang akan ikut seleksi P3K 2023, hati-hati karena ini akan menjadi catatan bagi pemerintah. Nama-nama yang sudah dinyatakan lulus dan sudah proses penetapan NIP, nah ini akan diblokir nomor induk kepegawaiannya. Nah, jadi nanti yang sudah ditetapkan NIP-nya rekan-rekannya yang sudah lulus terus mengundurkan diri itu yang diblokir, bukan peserta yang ikut tes terus tidak melanjutkan, tidak. Nah, jadi yang diblokir NIK-nya itu adalah yang sudah fix ditetapkan lulus dan NIP-nya sudah diproses baru mengundurkan diri. Kalau sudah diblokir, mereka tidak bisa ikut tes CPNS dan P3K tahun ini. Jadi tahun ini atau satu periode. Selain itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB tengah menggodok sanksi bagi peserta yang sudah diterima tetapi mengundurkan diri. Nah, jadi sekarang itu lagi dibuatkan ya seperti itu. Sanksi bagi peserta tersebut yang telah mengundurkan diri. Mereka harus membayar ganti rugi seluruh biaya terkait pelaksanaan tesnya. Nah, ini sudah ada bocoran rekan-rekan ya bagi peserta yang mengundurkan diri. Sanksi ganti rugi ini berlaku bukan hanya untuk PNS, tetapi juga P3K.
karena pada prinsipnya yang bersangkutan telah menghilangkan kesempatan orang lain yang benar-benar ingin mengabdi. Jadi itu alasannya kenapa ada sanksi ganti rugi atas seluruh biaya terkait pelaksanaan tesnya. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Tapi itu bukan misalnya cuma satu orang ya. Nah, jadi kalau misalnya biayanya yang dihabiskan misalnya 20 juta. Nah, ada berapa yang yang mengundurkan diri. Nah, pastinya itu nanti akan dihitung berapa per orangnya. Karena di sini dikatakan itu akan digodok dan harus membayar. Nah, ini harus membayar ganti rugi biaya terkait pelaksanaan tesnya karena menghilangkan kesempatan orang lain. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi cukup mengerikan juga. Jadi ini informasi sebenarnya yang kurang baik dan ini akan menjadi baik bagi rekan-rekan yang akan ikut seleksi P3K 2023 supaya tidak mengambil langkah-langkah sebagaimana rekan-rekan kita sebelumnya yang sudah dinyatakan lulus dan sudah proses penetapan NIP tapi mengundurkan diri karena ada sanksi. Intinya seperti itu. Dan itu juga merugikan rekan-rekan yang lainnya. Nah, masih berkaitan dengan informasi tadi rekan-rekannya. Nah, di sini ini hari Rabu 14 Juni, pentolan honor K2 tuding calon P3K mundur tak bersyukur layak dituntut ganti rugi. Nah, ini juga sudah ada dukungan dari rekan yang lainnya ya. Di mana ribuan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2022 mengundurkan diri. Alasannya tidak mau ditempatkan di wilayah terpencil atau jauh dari rumahnya. Nah, ini sama persis yang disampaikan oleh Bapak Iswinarto ya, berdasarkan apa yang diungkapkan oleh peserta. Kondisi tersebut mengundang kritikan honorer. Mereka menilai tindakan calon P3K tersebut menunjukkan rasa tidak syukur atas rezeki yang sudah diterimanya. Nah, ini benar juga sebenarnya. 1781 calon P3K 2022 mundur karena alasan lokasinya jauh. Mereka sangat tidak tahu diri dan terlalu percaya diri menganggap bisa lulus lagi pada seleksi berikutnya. Nah, kalau dilihat seperti itu, entah siapa yang benar rekan-rekan ya, karena mungkin saja ada pertimbangan yang berat kalau misalnya mereka harus meninggalkan keluarga. Ada juga seperti itu, mungkin orang tuanya sakit-sakitan atau seperti apa rekan ya. Karena tidak mungkin mereka itu menghilangkan kesempatan emasnya dengan begitu saja. Apalagi ada sanksinya. Dia mengatakan ribuan calon P3K yang mundur itu seharusnya berpikir bahwa posisi itu diidam-idamkan ratusan ribu honorer. Bandingkan dengan honor K2 tenaga administrasi dan teknis lainnya yang sampai saat ini tidak mendapatkan formasi P3K. Formasi P3K tenaga teknis lainnya yang disiapkan pemerintah sangat sedikit. Itu pun tanpa formasi sedikit pun. Calon P3K yang mundur itu terbanyak guru. Nah, ini sama persis ya. Padahal mereka mendapatkan banyak afirmasi. Ini benar-benar tidak tahu diri. Pentolan honor K2 yang dikenal vokal ini pun mendukung sikap tegas Badan Kepegawaian Negara untuk memblokir NIK calon P3K yang mundur agar tidak bisa ikut seleksi CASN ya, yaitu CPNS maupun P3K. Sin menyarankan sanksi tidak bisa ikut seleksi CPNS dan P3K jangan hanya setahun saja, tetapi lebih dari itu agar ada efek jerah. Dia juga mendukung adanya tuntutan ganti rugi bagi peserta yang mundur itu karena mereka sudah merugikan negara. Nah, jadi rekan-rekan silahkan menyampaikan komentarnya terkait hal ini ya. Apakah setuju atau seperti apa? Setiap seleksi CPNS dan P3K negara mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Jadi wajar peserta yang sudah diterima menjadi ASN dan pilih mundur diharuskan membayar ganti rugi. Menurut Sen, sanksi itu sangat pantas bagi calon P3K yang mundur. Daerah pengabdian jauh seharusnya jangan dijadikan alasan. Banyak honorer yang bekerja di wilayah terpencil dan tetap setia meskipun digaji sangat rendah. Sen pun berharap Mempan RB, yaitu Aswar Anas, melihat fakta itu. Banyak honor K2 tenaga administrasi dan teknis lainnya yang konsisten mengabdi karena berharap ada kebijakan untuk mereka. Semoga tahun ini rezeki berlimpah untuk honor tenaga teknis dan administrasi.
Kebijakan Menpan RB Aswar Anas juga berpihak kepada tenaga teknis. Jadi itu adalah harapan yang telah disampaikan oleh Kaduar, kan ya. Sebelumnya PLT Karhumas BKI Sunarto Setiaji mengungkapkan per 12 Juni peserta yang mengundurkan diri berjumlah 1.781 orang. Ini benar rekan-rekan ya. Calon peserta yang mundur diri tersebut lanjutnya tersebar P3K guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Jadi intinya terkait sanksi dan pemblokiran NIK itu didukung oleh pentolan K2. Dan buat teman-teman yang sudah dinyatakan lulus terus mengundurkan diri, siap-siap saja untuk tidak ikut dalam seleksi P3K ataupun CPNS di tahun 2023 ini. Bahkan tadi ada usulan jangan cuma setahun diblokir NIK-nya, bisa lebih dari itu supaya ada efek jerak katanya. Jadi mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.